Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Tak IT. Piye kabar lur? Moga-moga pada apik, brother. Seperti biasa, saya admin Tak IT telah menyiapkan alur cerita film yang semoga saja bisa membuat hari Anda sedikit lebih berwarna. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu Squid Game Part 2. Di video ini, saya telah merangkum Squid Game dari episode 4 sampai 6. Di sini, kita bisa merasakan betapa tidak tenangnya kehidupan para peserta Squid Game yang berada di asrama. Yos, rasa kakek cocot, langsung kita ke alur cerita filmnya. Mari sama-sama kita semarakan Ducky Sport. Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, para peserta yang berhasil melalui permainan gulali itu bertemu kembali. BTW di sini Gi-hun, kakek Ilnam, Ali dan Sang-woo telah menjadi satu tim. Dan di tim tersebut, mereka telah berjanji untuk saling membantu dan melindungi. Tak lama, karena waktu sudah menunjukkan waktu makan siang, para peserta diberi kudapan untuk mengisi perut mereka. Pada menu kali ini, mereka mendapatkan sebutir telur dan sebotol minuman bersoda. Banyak peserta yang mengeluhkan betapa sedikit porsi makan mereka kali ini. Mereka tidak akan kenyang hanya dengan menyantap makanan seperti itu. Alhasil, Doksu dan gerombolannya memiliki ide untuk kembali memasuki antrian agar mereka dapat mengambil makanan kembali. Karena tindakan itu, ada beberapa peserta yang tidak mendapatkan jatah makanan. Karena makanan yang disediakan sudah pas dengan jumlah peserta di sana. Peserta yang tidak mendapatkan makanan menyadari bahwa gerombolan Doksu telah melakukan tindakan kecurangan. Salah seorang langsung mengamuk dan berusaha merebut makanan dan minuman dari tangan Doksu. Tetapi bukannya meminta maaf, Doksu malah kembali mengamuk dan menghajar orang tersebut hingga tewas. Tewas loh ya, bukan babak belur, tewas. Peserta lain yang melihat hal itu meminta pertolongan kepada panitia agar orang tersebut dapat segera diselamatkan. Tetapi di sini para panitia tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan dan malah menganggap peserta yang meninggal itu telah tereliminasi dan hadiah pun bertambah. Di sini Doksu dan kawanannya mendapatkan ide, yaitu mereka akan membunuh peserta lain agar saingan mereka berkurang dan kesempatannya untuk menang semakin besar. Dan karena tindakan itu, di sini para peserta memilih untuk membuat kubu mereka masing-masing, bertujuan untuk melindungi satu sama lain dan bertahan dari serangan kubu lain. Di sana juga terlihat seorang peserta yang tampak bekerja sama dengan panitia di sana. Ternyata orang itu adalah seorang dokter. Panitia di sana memanfaatkan dokter itu untuk melakukan operasi pada korban yang gugur, bertujuan untuk mengambil organ dalam mereka dan akan dijual oleh beberapa panitia di sana secara diam-diam. Sebagai imbalannya, dokter itu mendapatkan keuntungan, yaitu ia diberitahu permainan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kita berpindah kembali ke peserta lain. Karena waktu sudah malam, para peserta diminta untuk beristirahat, maka lampu kamar mereka dipadamkan. Tetapi di sini Doksu malah memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang peserta lain, bertujuan untuk membunuh mereka saat itu juga. Dan di malam itu kekacauan terjadi. Tidak hanya Doksu, peserta lain juga telah bersiap untuk menerima serangan. Alhasil, kericuhan pun meledak pada malam itu. Teriakan, suara sayatan, dan darah ada di mana-mana. Dan hal itu dipersulit karena keadaan kamar mereka gelap gulita, hingga mereka semakin kesulitan untuk menghindari serangan lawan. Sang-woo, Ali, Sebyuk, dan Gi-hun yang telah menjadi satu tim berusaha bersama-sama untuk mencari keberadaan kakek Ilnam. Mereka tidak ingin ada hal buruk terjadi kepadanya. Tetapi kakek Ilnam tidak dapat ditemukan dimanapun. Di tengah kebingungan, mereka mendengar suara teriakan dari atas. Tak disangka kakek Ilnam telah menyelamatkan diri dan memanjat ke kasur tertinggi serta berteriak agar para panitia menghentikan tindakan ini. Tak disangka, panitia ini menuruti permintaan kakek Ilnam dan kembali menyalakan lampu serta mengamankan keadaan. Ruangan tampak sangat kacau dan korban tergeletak di mana-mana. Mayat-mayat itu langsung dimasukkan ke dalam peti dan dipindahkan ke tempat kremasi. Keesokan harinya, peserta yang tersisa dikumpulkan untuk mengikuti permainan selanjutnya. Sebelum permainan dimulai, semua peserta diminta untuk membuat tim yang berisikan 10 orang di dalamnya. Di sini, dokter yang sudah mengetahui permainan selanjutnya
memilih untuk memasuki tim Doksu karena permainan selanjutnya berkaitan dengan tenaga badat. Di sini, karena kelompok Gi-hun tidak mengetahui permainan apa yang akan ia mainkan, mereka memilih pemain secara acak. Mereka mikirnya, ya udahlah asal nemu lah. Siapa tahu ntar main congklak, ya kan? Alhasil, tim mereka berisi 3 wanita dan kakek Ilnam di dalamnya. Dan permainan segera dimulai. Penasaran permainannya apa? Yoi, permainan selanjutnya adalah bola bekel. Enggak dong, permainan selanjutnya adalah tarik tambang. Game yang sangat blage. Alhasil, karena pihak lawan melihat formasi pemain dari tim Gi-hun berisi banyak orang lemah, tim mereka diremehkan oleh tim lawan. Tim saling diundi, dan tim Doksu menjadi tim pertama yang melakukan permainan. Dan di sini, tarik-menarik tali tambang pun terjadi. Peraturannya sama seperti tarik tambang pada umumnya. Yang membedakan adalah arena pertandingan berada di atas tower tinggi. Dan barang siapa yang kalah, akan langsung tertarik dan jatuh dari ketinggian tersebut. Ya menurut saya sih nggak tinggi-tinggi banget ya. Paling mentok-mentok jempol ke seleo. Sisanya patah. Tandingan yang cukup sengit akhirnya dimenangkan oleh tim Doksu. Karena timnya berisi para laki yang memiliki badan dan tenaga besar. Pertandingan kedua dimulai. Saat diundi ternyata tim Gi-hun terpilih untuk melawan tim para bapak-bapak bertenaga kuku Bima. Saat dalam perjalanan menuju arena, Sang-woo sudah merasa pasrah karena melihat isi tim mereka adalah kakek tua dan beberapa pemain wanita. Tetapi di sini tampak kakek Ilnam yang ternyata mantan juara tarik tambang antar kampung. Ia memberitahukan cara terbaik untuk melawan musuh yang memiliki tenaga jauh lebih besar darimu. Begini formasinya. Pemain paling belakang adalah pemain yang memiliki tenaga badat. Ia bertugas sebagai jangkar tim. Pemain terdepan adalah pemain yang memiliki wajah intimidatif, bertujuan untuk mempermainkan mental lawan. Dan susunan pemain ditata zigzag agar tenaga mereka terbagi rata. Serta beberapa tips lain seperti merebahkan badan dan makan 4 sehat 5 sempurna. Enggak bercanda. Permainan dimulai dan semua arahan dari kakek Ilnam dilaksanakan. Dan benar saja, mereka dapat menahan tarikan dari tim lawan. Tetapi itu tidak bertahan terlalu lama. Karena pihak lawan memiliki tenaga yang jauh lebih besar, mereka tetap terbawa permainan musuh. Dan kini, otak Sang-woo yang bekerja. Sang-woo mengatakan kepada timnya untuk maju 3 langkah, bertujuan agar pihak lawan terjatuh dan kehilangan tenaga. Lalu mereka akan membalas menarik ketika mereka sudah tidak memiliki cengkraman. Skema yang sangat luar biasa. Karena skema tersebut, kelompok mereka berhasil keluar sebagai pemenang. Gigi Gaming adik-adik. Saat sampai di kamar, ditampilkan bahwa sisa peserta yang masih tinggal adalah 40 orang. Seperti hari-hari biasanya, setelah panitia mengangkut semua korban, mereka langsung memanggil dokter itu untuk melakukan operasi pengambilan organ dalam. Saat itu, bertepatan Junho yang sedang dalam mode penyamaran ikut mendatangi proses pengambilan organ dalam para peserta yang telah gugur. Dan di sana, kelakuan bejat mereka disaksikan oleh Junho. Panitia itu menyuruh dokter untuk mengambil organ dalam bertujuan agar dapat dijual kembali demi keuntungan mereka masing-masing. Setelah operasi tersebut selesai, Junho dan seorang panitia disuruh untuk mengantarkan organ-organ tersebut ke dermaga untuk segera diserahkan ke sebuah kapal yang sudah menanti mereka. Setelah melakukan operasi, dokter itu meminta haknya kepada panitia, yaitu clue untuk permainan selanjutnya. Tetapi panitia di sana mengatakan bahwa mereka juga tidak mengetahui permainan apa yang selanjutnya akan dilaksanakan. Mendengar hal itu, dokter yang sudah menuruti semua kemauan mereka langsung mengamuk karena ia merasa telah tertipu. Alhasil, dokter itu menyerang seorang panitia dan mengancam panitia lain untuk segera memberitahukan clue permainan selanjutnya. Karena bila ia tidak mengetahui permainan selanjutnya, otomatis Doksu akan menghabisinya setibanya di kamar. Karena tidak kunjung mendapat jawaban, dokter itu membunuh seorang panitia secara brutal dan langsung berusaha melarikan diri dari tempat itu. Secara tidak sengaja, dokter itu sampai di tempat permainan sebelumnya. Panitia yang mengejarnya mengajak dokter itu untuk berdamai.
panitia itu sampai melepas topeng untuk meyakinkan dokter itu bertujuan agar mereka bisa berdamai dan pemimpin di sana tidak mengetahui hal yang telah mereka lakukan. Tetapi tidak pakai waktu lama, frontman alias pemimpin mendatangi mereka dan langsung menghabisi panitia itu, disusul dengan ditembaknya dokter itu saat itu juga. Di sini frontman mengatakan bahwa ia tidak peduli mau diapakan jasad para korban, tetapi ia sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Ia tidak ingin ada peserta lain yang diperlakukan secara istimewa. Para peserta di sana sudah merasakan ketidakadilan di dunia luar, dan di sini mereka berhak mendapatkan kesetaraan antar semua peserta. Kali ini saya setuju. 의사 선생. 너희들이 시체에서 장기를 떼어내서 팔든 이 없어. 애들은 이곳에서 가장 중요한 걸 망쳐놨어. 세상에서 불평등과 차별에 시달려온 사람들에게 이들이 그 원칙을 깨었어. Di sisi lain, Junho bersama panitia yang mengantarkan organ untuk dijual menyusup melewati dapur. Tak disangka setelah melewati lorong rahasia, Junho langsung ditodong dengan pisau oleh rekannya. Rekannya mengatakan bahwa ia curiga dengan Junho karena sikapnya yang aneh dan tidak seperti biasanya. Tetapi di sini Junho langsung mengeluarkan pistolnya dan langsung membunuh panitia itu saat itu juga. Setelah itu, Junho langsung gercep memasuki ruangan frontman berniat untuk mengecek beberapa berkas. Di sana, ia juga mencari tentang identitas pemilik permainan dan juga keberadaan kakaknya. Di lain tempat, tampak frontman dan panitia lain sudah mengetahui bahwa ada penyusup yang telah membunuh seorang panitia di sana. Saat frontman memeriksa peluru yang digunakan oleh penyusup itu, ia langsung mengetahui bahwa peluru itu merupakan peluru dari senjata yang digunakan oleh kepolisian Korea. Melihat hal itu, ia langsung mengarahkan seluruh pasukan untuk mencari keberadaan penyusup itu. Frontman meyakini bahwa penyusup itu masih berada di sana bersama mereka. Para panitia mencari keberadaannya hingga ke ruangan para peserta. Kita kembali lagi ke Junho. Junho akhirnya menemukan bahwa kakaknya memang pernah terdaftar sebagai salah satu peserta dan juga menjadi pemenang di permainan tersebut. 황인우. Tak lama setelah itu, karena waktu sudah menunjukkan jadwal melakukan permainan selanjutnya, mereka langsung diminta untuk berbaris dan mengikuti panitia untuk menuju ke tempat permainan selanjutnya. Saat di dalam perjalanan, terlihat bahwa mayat dokter dan beberapa panitia yang telah membelot digantung di sana. Hal itu ditujukan untuk permintaan maaf bagi peserta lain dan juga sebagai pengingat bahwa bila ada pembangkang, maka mereka akan bernasib sama seperti orang-orang yang digantung itu. Pada kesempatan kali ini, mereka kembali diminta untuk membentuk tim. Tetapi di sini tim hanya terdiri dari 2 orang. Karena dokter telah dieliminasi, otomatis jumlah mereka menjadi 39 orang. Maka dari itu, akan ada 1 orang yang tidak memiliki tim. Sang Woo langsung mengatakan kepada Ali, "Ayo Li, mabar kita." Dan Ali membalas, "Gaskan." Singkat cerita, peserta lain sudah memiliki rekan main mereka masing-masing. Dan hanya menyisakan Gi-hun, kakek Ilnam, dan seorang pria tidak diketahui. Gi-hun sempat berpikir 2 kali untuk bermain bersama dengan kakek Ilnam. Karena ia takut bila permainan kali ini membutuhkan fisik yang kuat. Tetapi karena ia sudah mengenal kakek Ilnam selama di sana, akhirnya ia merekrut kakek Ilnam untuk menjadi kawan mainnya. Dan saat semua sudah memiliki pasangan, tak disangka hanya Miryong yang tersisa dan tidak menemukan pasangan main. Alhasil, ia langsung dibawa oleh panitia. Kajian, gak ada teman main. Sini Om Elus pakai senapan. Di tempat permainan, tampak lokasi dibuat sedemikian rupa menyerupai pemukiman desa di Korea. Di sana masing-masing peserta diberikan 1 kantong yang berisi 10 biji kelereng. Dan mereka diberi waktu 30 menit untuk bermain dan ditugaskan untuk melakukan buy-one kelereng dengan rekan setimnya. Barang siapa yang berhasil mendapatkan 20 kelereng, maka akan keluar sebagai pemenang. Dan itu artinya mereka harus bersaing untuk dapat memenangkan permainan itu. Di sini, Gi-hun harus meyakinkan kakek Ilnam untuk bermain bersamanya, karena saat itu tampak penyakit demensia kakek Ilnam kambuh dan memilih berkeliling untuk mencari rumahnya semasa kecil. Alhasil, Gi-hun yang merasa ketakutan waktunya habis harus membentak kakek Ilnam untuk segera memulai bermain dengannya. Karena bendakan itu, kakek Ilnam sadar dan memulai bermain dengan Gi-hun. Di sini, permainan kelereng yang mereka lakukan adalah tebak ganjil genap. Bila tebakan benar, maka yang kalah harus memberikan kelereng miliknya sejumlah dengan kelereng yang dipertaruhkan oleh si penebak. Di
Di sini saya nggak tahu kakek Ilnam ini dari perguruan mana, tetapi tebakannya tidak pernah meleset. Alhasil, Gi-hun terus-menerus kehilangan kelerengnya. Kita berpindah ke Sang-woo. Sang-woo yang melawan Ali bernasib sama seperti Gi-hun. Ia terus-menerus kalah oleh Ali. Tampak dari raut wajah Ali bahwa ia sebenarnya tidak tega melakukan ini kepada Sang-woo. Karena sudah merasa frustasi, Sang-woo sempat kehilangan kendali dan ingin menyerang Ali saat itu juga. Tetapi ia tersadar dan mengatakan kepada Ali untuk bekerja sama. Sang-woo mengatakan kepada Ali bahwa mereka berdua bisa keluar bersama bila mereka bekerja sama untuk melawan tim lain. Hingga mereka berdua tidak perlu melawan satu sama lain. Sang-woo juga mengatakan kepada Ali bahwa ia akan membuatkan kalung untuk kelereng Ali agar kelerengnya tidak jatuh dan diambil orang. Tetapi itu semua hanyalah tipuan Sang-woo. Ia telah menukar kantong kelereng Ali dengan sekantong batu kerikil. Dan Ali yang tidak sadar membawa kantong yang berisi batu kerikil bersamanya. Dan Sang-woo yang sudah mendapatkan total 20 kelereng langsung bergegas keluar dari sana. Karena Ali tak kunjung dapat menyelesaikan misinya, ia memilih kembali dan menemui Sang-woo. Tetapi Sang-woo sudah tidak berada di sana. Karena merasa panik, Ali langsung membuka kantong yang telah ia bawa selama ini. Dan di sini, ia menyadari bahwa ia telah ditipu oleh kawannya sendiri. Alhasil, Ali harus tereliminasi. Asli di sini nyesek bener. Nggak nyangka Sang-woo bisa gitu ke temannya sendiri, astaga. 목으로 가봐. 나 반대편 팀들 살펴볼게. 네, 형. 이렇게 들고 다니면 위험해. 우리 이거 잃어버리면 끝이야. 가지고 다니게 안전하게 해줄게. 이러니까 훨씬 더 안전하겠지. 구슬 20개야. 상우 형! 나 보고 왔어요! Di sisi lain, Sae-byuk yang berpasangan dengan wanita muda bernama Ji-young memutuskan untuk bermain di titik-titik terakhir dengan mempertaruhkan seluruh kelerengnya. Intinya, sekali menang ya menang, kalau kalah ya udah kalah gitu. Karena mereka memiliki waktu luang yang banyak, mereka memilih untuk saling mengobrol dan bercerita. Di sini Ji-young menyadari bahwa begitu banyak penderitaan yang dirasakan oleh Sae-byuk. Ia dan adiknya harus bertahan hidup dan berusaha membawa orang tuanya datang ke Korea Selatan. Di sini Ji-young juga menceritakan kisah hidupnya. Bagaimana ia kehilangan ibu dan ayahnya karena pertengkaran rumah tangga. Karena waktu sudah hampir habis, pertandingan mereka berdua dimulai. Mereka melakukan permainan, barang siapa yang melempar kelereng paling dekat dengan tembok, ialah pemenangnya. Simpel kan? Sae-byuk melempar kelerengnya dan memposisikan kelerengnya sedekat mungkin dengan tembok. Tetapi Ji-young dengan sengaja menjatuhkan kelerengnya dan otomatis memberikan kemenangan telak terhadap Sae-byuk. Hal itu Ji-young lakukan karena ia sudah tidak memiliki tujuan hidup. Ia memberikan kesempatan itu kepada Sae-byuk karena Sae-byuk dirasa lebih pantas mendapatkan kesempatan menang. 너 뭐 하는 거야? 구슬을 그냥 놓쳤어. 너 이런다고 내가 고마워할 줄 알지? 난 없어. 난 없어. 이유가 있는 사람이 나가는 게 맞잖아. 꼭 살아서 나가. 엄마도 만나고 동생도 찾고 제주도에도 꼭 가고. 고마워. 나랑 같이 해줘서. Kita kembali pada Gi-hun dan kakek Ilnam. Tampak Gi-hun yang hanya memiliki satu kelereng tersisa. Dan pada saat menebak untuk yang terakhir kalinya, ia juga salah mengatakan jumlah yang dipegang oleh kakek Ilnam. Tetapi karena faktor usia, pendengaran kakek Ilnam sudah mulai berkurang. Kakek Ilnam lupa tebakan dari Gi-hun kala itu. Karena hal itu, Gi-hun berbohong kepada kakek Ilnam dan mengganti jawabannya yang salah dengan jawaban yang benar. Karena hal itu, ia perlahan-lahan dapat kembali menang dan terus-menerus bohong kepada kakek Ilnam. 헐. 했지? 뭐라고 했냐고? 그럼 내가 쳤네. Saat Gi-hun sudah yakin bahwa dirinya menang, ia berdiri dan mengakhiri permainan itu. Ternyata kakek Ilnam masih menyimpan satu kelereng di kantongnya. Tetapi karena Gi-hun sudah mengakhiri permainan,
kakek Ilnam memilih untuk berjalan dan kembali mencari rumahnya semasa kecil. Saat sudah merasa kesal, Gi-hun kembali memaksa kakek Ilnam untuk kembali bermain. Di sini, kakek Ilnam mengajak Gi-hun bermain untuk yang terakhir kalinya. Kali ini, bila kakek Ilnam menang, ia akan mengambil semua kelereng milik Gi-hun. Dan bila Gi-hun menang, kakek itu akan memberikan kelereng terakhirnya kepada Gi-hun. Gi-hun yang mendengar perkataan itu tidak terima, karena ia merasa dibodohi oleh perkataan kakek Ilnam, dan mengatakan bahwa perkataan kakek Ilnam itu tidak masuk akal. Lalu tak disangka kakek Ilnam mengatakan, apakah caramu membodohi dan membohongiku selama ini masuk akal? 다 걸고 또 다 걸 테니까 내 것도 다 걸어. 하나랑 이걸 다 걸으라고요? 말이 안 되는 거잖아. 자네가 날 속이고 굿을 가져간 건 말이 되고. Mendengar perkataan itu, Gi-hun langsung terdiam dan menyadari bahwa selama ini kakek Ilnam hanya berpura-pura kepadanya. Kakek itu hanya mengetes kejujuran Gi-hun. Gi-hun yang menyadari kesalahannya langsung menunduk malu karena merasa bersalah kepada kakek Ilnam. Air mata tak berhenti keluar dari mata Gi-hun. Pada akhirnya, kakek Ilnam yang memiliki jiwa kebapaan memberikan kelereng terakhirnya kepada Gi-hun dan merelakan dirinya untuk dieliminasi. Kakek Ilnam juga mengatakan terima kasih kepada Gi-hun karena selama di sana Gi-hun telah menerimanya, mengajaknya bermain dan juga merawatnya. Dan karena Gi-hun juga pada akhir masa hidupnya, kakek Ilnam masih dapat merasakan kebahagiaan yang dulu pernah ia rasakan semasa kecil. 걸고 깐부 맺은 거 그동안 고마웠네. 자네 덕분에 잘 있다가 다 괜찮을 거야. Tak lama setelah itu, waktu pun habis. Dan dengan berat hati, kakek Ilnam harus dieliminasi saat itu juga. Sumpah cuk, game kelereng ini game paling sedih, astaga. Dan di sini alur cerita film Squid Game Part 2 pun tamat. Aduh, udahlah nggak usah bacot penutupan lah. Intinya episode kali ini parah. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Sedih mampus pokoknya udah. Yaudah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya Admin Takaidi, pamit undur diri. Tetap letakkan semangat dalam diri Anda. Dan seperti biasa, terima kasih. See you on the next video. Bye-bye.